سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, hai teman-teman Gosati TV dimanapun Anda berada. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita belajar agama kita, mempelajari semua ilmu di agama kita, sehingga kita bisa tahu banyak tentang agama kita, agar nanti kalau kita melakukan ibadah atau melakukan hal-hal yang lain, kita bisa melakukannya yang terbaik, yang benar-benar terbaik, bukan sekedar anggapan saja. Betapa banyak dari kaum muslimin yang menganggap ibadahnya dan perbuatannya adalah yang paling baik yang bisa ia lakukan. Sudah yang paling benar tuh. Tapi ternyata justru yang paling baik adalah melakukan hal yang sebaliknya, yang bertentangan dengan yang ia lakukan saat itu. Berikut ini 5 hal yang dianggap terbaik, padahal justru yang terbaik adalah melakukan hal yang sebaliknya. Versi Gosati TV. Masih banyak loh dari kaum muslimin yang lari-lari tergesa-gesa saat terlambat sholat berjamaah, karena menurutnya itu memiliki keutamaan dan menunjukkan semangat dalam beribadah. Tahukah Anda, hal ini juga pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu justru Nabi menegur dia karena berlari-lari saat memasuki shaf untuk sholat. Dan malahan Nabi meminta dia jika terlambat sholat untuk tetap tenang berjalan, pelan-pelan, tidak perlu tergesa-gesa. Karena yang demikian itu nanti ketika sampai di dalam sholat, dia tidak tersengal-sengal dan tetap fokus dalam sholatnya. Jadi sudah pada tahu ya, kalau kita terlambat sholat tidak perlu kita lari-lari. Justru yang terbaik adalah tetap berjalan menuju sholat berjamaah dengan tenang, karena yang demikian itu diajari oleh Nabi kita. Pemirsa, tahukah Anda, jika kita melakukan safar atau perjalanan jauh, maka kita disyariatkan untuk mengqashar sholat kita atau meringkas sholat kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan safar, beliau selalu mengqashar sholatnya, yaitu melakukan 2 rakaat pada sholat-sholat yang 4 rakaat. Akan tetapi masih banyak kaum muslimin yang mengira sholat lengkap atau sholat komplit adalah yang terbaik yang bisa ia lakukan saat ia safar. Padahal justru melakukan yang sebaliknya, yaitu meringkas, adalah yang lebih baik, karena yang demikian itu diajarkan oleh Nabi kita. So, jangan takut-takut ya untuk meringkas sholat. Tidak usah malu-malu dan tidak usah takut, karena yang demikian itu tuntunan Nabi kita. Ayo, siapa yang masih tidak berani untuk mengqashar sholat? Tetap menuju masjid ketika turun hujan, menurut sebagian orang adalah perbuatan yang paling baik, karena kita beribadah ditambah dengan pengorbanan kita menerobos hujan hingga masjid. Tapi ternyata justru yang terbaik adalah tidak usah pergi ke masjid, di rumah saja. Karena sesungguhnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memerintahkan saat azan maka tambahi kalimat sholatlah di rumah kalian, sholatlah di rumah kalian. Hanya saja kalimat azan ini jarang sekali atau bahkan tidak pernah dikumandangkan di negara kita ini, Indonesia. So, sudah tahu ya, ketika turun hujan, maka kita
sudah tidak diwajibkan lagi untuk sholat berjamaah di masjid, tapi di rumah saja. Ingat, ini juga adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, masih banyak ya orang-orang yang mempertentangkan perintah Allah dengan perintah pemerintah, yaitu anjuran untuk sholat di rumah saja ketika wabah terjadi. Padahal kalau kita mau baca, kalau kita mau belajar, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk lari jauh-jauh dari wabah, untuk menghindar dari wabah. Karena kita tidak boleh membinasakan diri kita, kita tidak boleh mencampakkan diri kita kepada kebinasaan. Maka seharusnya yang kita lakukan ketika wabah terjadi, kita di rumah saja. Tapi kawan-kawan semuanya, ini sesuai dengan ijtihad kita masing-masing. Kita mau melakukan yang mana? Akan tetapi kalau kita mau belajar, maka sebaiknya dan seharusnya kita akan memilih untuk menjauhi keramaian saat wabah terjadi. Karena kalaupun kita memaksakan diri untuk sholat berjamaah di masjid, pastilah kita tolah-toleh karena kita takut siapa orang di sebelah kita. Jangan-jangan dia membawa virus atau wabah yang menakutkan itu. Kawan-kawan sekalian, coba apa yang ada di benak kalian ketika kalian melihat video ini, yakni video tentang seorang imam yang terus melanjutkan sholatnya ketika gempa besar terjadi. Pasti kalian merasa takjub. Bahkan hampir-hampir semua netizen memuji dan membangga-banggakan tentang perbuatan imam tersebut. Tapi ternyata sesungguhnya banyak ustadz-ustadz yang mengomentari video tersebut. Karena sebenarnya yang harus dilakukan imam tersebut adalah membatalkan sholatnya dan memerintahkan seluruh jamaah untuk keluar dari ruangan masjid. Karena hal ini akan mengecilkan mudarat dan memberikan banyak maslahat. Lagi pula agama kita melarang kita untuk menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan loh. Karena tawakal itu adalah kita berusaha dahulu, baru serahkan urusannya kepada Allah. Kita menyelamatkan diri dulu, baru kita melanjutkan sholat kita di tempat yang lain. Sementara para sahabat dahulu atau orang-orang soleh dahulu tetap melanjutkan sholatnya ketika terkena anak panah dan tombak. Itu bukan karena mereka ingin mati saat sholat, tetapi karena kekhusyuan mereka, sehingga mereka tidak sadar kalau ada anak panah dan tombak yang menusuk tubuh mereka. Nah, sahabat Ghazali TV dimanapun Anda berada, sudah tahu ya 5 hal yang dianggap terbaik, padahal justru melakukan sebaliknya lah yang terbaik menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam versi Ghazali TV.